Halo teman-teman semuanya, welcome back to A Place to be Noisy. Dan hari ini, menyusul video sebelumnya, aku sudah bikin kan video caranya untuk bikin NPWP gitu secara online di Cortex. Nah, selanjutnya yang akan aku highlight sekarang di sini masih bahas tentang NPWP, cuman beberapa kesalahan yang bikin kita harus muter lagi dan balik lagi ke identitas wajib pajak ke awal lagi gitu. Karena kan kita tuh harus ngisi 7 hal ya. Identitas wajib pajak, detail kontak, orang terkait, data ekonomi, alamat, verifikasi identitas, kemudian pernyataan wajib pajak. Yang aku alami kemarin itu di identitas wajib pajak tuh aman-aman aja ya, karena kita isi sesuai KTP sama KK. Setelah itu, pas detail kontak nih, teman-teman mungkin karena kita hidup di dunia yang isinya kita menggunakan kuota internet, jadi kadang-kadang kita lupa buat ngisi pulsa atau pulsa tuh gak ada kadang-kadang gitu. Nah, di detail kontak ini kita membutuhkan pulsa. Karena apa? Karena mungkin ketika verifikasi email tuh akan bisa masuk ya. Tapi kalau untuk verifikasi nomor HP itu perlu pulsa. Jadi teman-teman silakan untuk beli pulsa dulu gitu. Berapa cukupnya? Kemarin aku 5.000 cukup. Kayaknya kurang dari 5.000 juga masih cukup deh. Kayaknya around 3.000 tuh masih cukup, 2.000 masih cukup. Cuman karena kemarin aku berulang kali, karena aku melakukan kesalahan yang mau aku sampaikan ke teman-teman sekarang supaya teman-teman tidak mengalaminya, sehingga aku butuh pulsa lebih dari 5.000, 7.500 kemarin, dan aku gak tahu sisanya berapa. Cuman 5.000 itu udah gak cukup aja kemarin untuk menerima beberapa kali aku harus mengulang verifikasi itu. Akhirnya aku beli pulsa lagi. Nah, setelahnya teman-teman, di bagian selanjutnya itu adalah yang aku susun itu di alamat. Data ekonomi tuh gak jadi masalah ya, karena data ekonomi kita cuman perlu pilih aja kode. Oh iya, dipilih kode. Misalkan kita sudah pilih kode apa ya, aku lupa namanya. Nah, setelah itu ada Z berapa gitu ya, banyak kode-kodenya itu. Nah, setelahnya jangan lupa di checklist di kotak bagian kecil. Jadi di sana tuh ada 1, 2, 3, ada 3 kotak. Ada kotak yang kodenya Z berapa, kemudian ada di sana tidak bekerja atau belum bekerja, atau ada keterangan sesuai dengan kode apapun itu. Nanti sampingnya ada kotak kecil yang kita perlu checklist. Nah, supaya apa? Supaya bisa lanjut atau terverifikasi dan bisa lanjut ke stage berikutnya, alias ke bagian alamat. Nah, di bagian alamat ini yang kadang-kadang sulit itu adalah ketika isi data geometris ya. Bukan geografis kan, geometris. Pokoknya yang itu, teman-teman isi itu caranya yang pertama sih, kalau teman-teman mau isi langsung dari sana, teman-teman kecilin si petanya, kecilin si mapsnya, kecilin sampai teman-teman nemu tempat teman-teman tuh di mana, daerah teman-teman yang udah deket, yang udah kalian bisa kegambar gitu, itu tuh di sebelah mana. Kecilin aja. Setelah itu cari daerahnya di mana. Nah, udah ketemu baru di zoom in. Nah, setelah zoom in, klik deh yang teman-teman perkirakan itu dekat dengan rumah teman-teman. Itu nanti muncul data geometrisnya. Kemudian nanti juga akan muncul juga apa ya, sektor pengawas atau apa tuh yang di bagian sampingnya. Jadi setelah data geometris ada yang di sampingnya lagi. Nah, itu nanti muncul sendiri tanpa kita perlu cari-cari sendiri gitu. Oh ya, seksi pengawasan maksudnya. Data geometris, nanti kita mark address-nya, setelah itu baru ada seksi pengawasan muncul sendiri setelah data geometrisnya itu didapatkan gitu. Kemudian cara yang kedua, kalau teman-teman masih kesulitan dan ternyata si data geometris itu bisa di-input kita sendiri gitu secara manual, teman-teman bisa aja masuk pakai HP, terus cari pakai maps-nya teman-teman masing-masing. Masuk ke maps-nya masing-masing, setelah itu cari domisili kalian itu di mana, klik tahan si pointernya di bagian domisili kalian. Setelah itu nanti biasanya di atasnya muncul kode kayak angka-angka gitu. Nah, angka-angka tersebut teman-teman copy, masukkanlah ke data geometris tersebut gitu deh. Kemudian klik mark address kalau nggak salah, nanti udah selesai kita dapatkan. Itu cara yang kedua ya gitu. Ada 2 cara yang bisa digunakan. Nah, jangan sampai teman-teman nge-refresh ketika teman-teman ngisi bagian yang lainnya itu. Gak usah di-refresh guys, kecuali kita verify pindah lagi ke stage berikutnya. Jangan di-refresh pokoknya. Kalau di-refresh kemarin kejadiannya, kalau aku pribadi itu kita harus ulang lagi ngisi dari awal dan harus verifikasi lagi baik Gmail maupun nomor HP, dan kita harus ngisi lagi pulsa kalau pulsa kita cuma dikit gitu. Itu sih. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagian verifikasi identitas. Nah, kalau kemarin aku biasanya nonton video-video yang ada itu, atau saat aku pengen bikin NPWP ini, mereka bilang bahwa kita bisa take a picture atau upload foto.
itu KTP katanya, bisa pilih kan. Tapi kalau kemarin kita nggak bisa pilih, jadi kamera kita itu langsung minta diizinkan untuk nyala. Jadi aku pencet kemarin tuh later, izinkannya gitu ya, nanti gitu. Nah setelah itu kameranya nggak bisa dibuka. Ini aku refresh lagi gitu, entah aku nggak tahu caranya dan panik, jadi ya udah gitu. Tapi pokoknya kemarin nggak bisa aja. Setelah itu akhirnya kita harus verifikasi lagi dari awal, pulsa lagi dan sebagainya. Pokoknya jadi pusing lah kemarin tuh karena verifikasi itu. Dan aku melihat juga teman-teman itu kebingungan di bagian verifikasi itu sih. Jadi kita kalau balik lagi dan sebagainya, teman-teman yang sabar saja gitu. Nah kemudian kita foto, makanya gunakan pakaian yang rapih ketika mengisi ya teman-teman. Jadi kita pas ambil gambar tuh udah kayak klik aman gitu. Nah kemudian yang nanti takutnya lupa lagi ketika verifikasi email sih, nanti mungkin aja email yang muncul tuh karena kita nggak sadar ya, yang muncul tuh bisa banyak banget dan gagal lagi. Nah maka daripada itu, supaya nggak gagal lagi, teman-teman kalau misalkan udah sekali nih, tunggu aja sampai dengan 10 menit yang akan datang, karena kan habisnya itu 10 menit ya si kode verifikasinya. Jadi kita tunggu aja, jadi rapih gitu loh. Nanti yang kekirim satu kode baru lagi, ketika dimasukkan ke tempat verifikasinya itu benar berhasil gitu. Kemarin aku banyak gagalnya gitu sih, karena aku pencet terus kirim lagi karena setiap dimasukin gagal, terus apa yang salah, jadi aku coba semua gitu sih gitu. Dan teman-teman punya pertanyaan yang lainnya boleh banget ya. Sisanya mudah gitu aja. Oh kemarin kayaknya kalau gak salah aku hampir nanya mana kartu NPWP nya gitu, mana NPWP nya, ternyata ada di scroll di bawah, di bagian bawah emailnya gitu deh. Semoga membantu teman-teman semuanya dan jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah datang di Employee Subenaizi hari ini. Bye bye, see you later.